Ini kita akan membahas tulisan Dr. Nis Endang Mangkusumo, seorang spesialis telinga hidung dan tenggorokan, alumni Fakultas Kedokteran UI 1971. Tulisannya berjudul Wayang untuk Indonesia dan Dunia. Ya, dia menulis begini. Adinda Sarpokenoko. Mengapa Dinda bersedia memimpin pasukan kerajaan Alengka yang Dinda tahu adalah para angkara murka? Padahal jelas jika tentara yang Dinda pimpin menang, pasti akan membawa bencana kemanusiaan. Segeralah Kanda bergabung bersama kami, pejuang kemanusiaan. Gitu. Ini ucapan dari kakaknya yang namanya Gunawan Wibisono kepada Sarpokenoko, kakak perempuannya. Keduanya adalah adik Rahwana atau Dosomuko. Ya. Saat itu Alengka diserbu oleh Rama dari kerajaan Ayodhya untuk membebaskan Sinta istrinya dari sekapan Rahwana. Ya, toh? Nah, Kakanda yang murka adalah Dasamuka, bukan Alengka. Membela Alengka adalah kewajibanku sebagai prajurit dan warga negara. Aku sedang menerima kepercayaan dari para prajurit untuk memimpin mereka. Itu lebih baik daripada setelah menikmati kemuliaan di Alengka, kemudian melarikan diri sewaktu Alengka mengalami kemunduran dan menjelang hancur. Aku berperang tanpa ada rasa permusuhan, hanya semata-mata menjalankan kewajiban. Ya, toh? Nah, ini yang menarik ini adalah Sarpokenoko ini, toh. Ini sebenarnya Dharma Satria itu ya. Jadi perang ya bukan karena tanpa ada permusuhan. Aku berperang tanpa ada rasa permusuhan, hanya semata-mata menjalankan kewajiban. Akhirnya kedua adik Rahwana itu bertempur untuk dua pihak. Sarpokenoko untuk kerajaan Alengka, sedangkan Wibisono untuk membela Rama. Bagaimana dengan Kumbakarna, kakak Wibisono dan Sarpokenoko itu yang mbarapnya itu ya, paling yang tua. Ini karena menghadapi dilema antara membela kakaknya Ravana dengan mendukung Rama, memilih untuk abstain. Ia tetap lelap dalam tidurnya hingga perang berakhir. Cerita di atas saya ambil dari salah satu pakem cerita wayang yang bersumber dari kitab Ramayana. Dari cerita tersebut, lantas kita akan dibawa pada diskusi yang bersifat reflektif tentang yang benar mana, Kumbakarna, Wibisono, atau Sarpokenoko. Dari segi kepentingan Alengko, Wibisono telah berkhianat karena berperang untuk kubu Rama, bahkan membocorkan rahasia kelemahan pasukan Alengka. Betul begitukah? Bentar dulu. Bukankah dengan membela Rama berarti Bibisono sedang memperjuangkan kebenaran? Karena apapun alasannya, membawa lari istri orang adalah salah. Biarpun karena saking cintanya Rahwana kepada Sinta, bertahun-tahun di Taman Asoka, Sinta tidak diapa-apakan oleh apa oleh Rahwana. Waduh itu cinta yang suci, komentar para Platonik. Wah, kalau itu sih lawanannya saja yang bodoh, naif, celah para kaum pragmatik. Lantas bagaimana dengan Sarpokenoko? Dengan ikut berperang membela kerajaan Alengka, apakah lantas bisa kita katakan bahwa ia gelap mata, tidak bisa membedakan berbuat yang salah dan benar, right or wrong?
It's my country. Jika begitu, apakah membela tanah airnya karena diserang pihak luar itu justru suatu kesalahan, pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan? Bagaimana dengan Kumbo Karno memilih tidur tidak bersikap karena tidak ingin memihak kepada keputusan yang tepat atau sebaliknya? Keputusan itu justru dapat dipandang sebagai sikap tak acuh, apatis terhadap kenyataan yang terjadi. Dari kisah Kumbo Karno, Wibisono, dan Sarpo Kenoko tersebut, kita dihadapkan pada satu subjek diskusi tentang benar, right, atau salah, wrong, yang bersifat relatif, tergantung situasi, keadaan, kondisi, serta dan sudut mana perspektifnya atas fakta tersebut. Demikian kita tidak akan terjebak pada pemutlakan kadar kebenaran atau kesalahan. Karena pemutlakan hanya akan menghasilkan hubungan yang dikotomis dan saling meniadakan. Yang berlangsung kemudian adalah relasi yang bersifat saling bertentangan. Kalau bukan kawan, maka pasti lawan. Jika bukan pencipta, pasti pembenci. Yang ada hanya aku dan kamu. Kalau bukan kami, pasti kalian, kata kita, menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Ya. Kisah peperangan antara Alengka dan Ayu di atas mengingatkan kita untuk menghindari sikap pemutlakan atas kadar benar atau salah. Membayangkan semua hal yang harus dalam kondisi ideal hanya akan berpotensi melahirkan ekstremitas dan pengutupan. Wujudnya bisa berupa radikalisme agama, liberalisme, gaya hidup, maupun preferensi yang hanya didasarkan pada suka dan tidak suka. Ya, post-truth, ketiganya sama-sama mengandung mekanisme penghancuran atas dirinya sendiri, self-destroying. Meskipun demikian, relativisme benar salah juga tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang mutlak pula, karena bisa mengarah pada nihilisme. Semua dianggap biasa saja, tak ada lagi ukuran keadaban sehingga orang menjadi sangat sulit menghargai hasil kerja atau karya pihak lain. Sebaliknya, tak acuh terhadap kondisi yang semestinya memerlukan saran dan kritik itu. Kita memerlukan lebih banyak diskusi, bukan debat. Hari-hari ini kita mestinya lebih banyak berusaha mencari titik temu, bukan titik beda. Kita seharusnya lebih sering mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Saya kira value tentang relativisme kebenaran yang terdapat di wayang ini sebagai salah satu kesenian Jawa merupakan sumbangan penting kita bangsa Indonesia yang memiliki keragaman adat istiadat, suku, agama, dan budaya yang berbeda. Lebih-lebih ketika ada hajatan politik. Mulai dari pemilihan presiden, legislatif, gubernur, hingga bupati yang seringkali berpotensi melahirkan perpecahan. Value tersebut selaras dengan apa yang pernah dikatakan oleh Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, ketika mendukung sosok tertentu, sisakan ruang untuk sebuah keraguan. Ini untuk mengendalikan sikap berlebih-lebihan. Tidak timbul sikap mutlak-mutlakan. Ada ruang yang diberikan pada diri sendiri. Bahkan bisa saja pilihannya salah. Sebaliknya kepada orang lain, bahwa bisa saja pilihannya benar. Jadi sumbangsih nilai-nilai yang terdapat di wayang ini menemukan konteks dan relevansinya. Ya. Saya lahir dari orang tua yang berasal dari Jawa. Sebagaimana umumnya orang Jawa menyukai kesenian wayang, baik wayang kulit maupun wayang orang. Saya pun menyukai dunia wayang. Tentang itu saya pernah menceritakan di buku Sekantong Permen Bu Dokter. Kisah seru
dan haru di balik kamar praktek itu. Saya memiliki eyang putri, Arlinah namanya. Eyang Arlinah tinggal bersama keluarga kami sejak saya berusia 3 tahun setelah Bapak bertugas di Jakarta. Eyang Putri menetap di Bandung dan setiap libur sekolah saya dikirim ke rumah Eyang. Eyang sering mendongeng saat menjelang tidur malam. Dari banyak dongeng yang diceritakan, saya paling suka tentang wayang. Begitu Eyang naik ke tempat tidur, saya langsung merapat ke tubuhnya dan memasang telinga lekat-lekat. Selain mendongeng, Eyang juga sering mendengarkan siaran wayang kulit melalui radio yang beliau letakkan di samping tempat tidur. Siaran wayang kulit berlangsung selama semalam suntuk, menjadi acara tetap stasiun radio tiap malam minggu. Jadi tiap malam minggu dongeng Eyang libur. Sebagai gantinya, suara Kidalang wayang kulit di radio yang saya dengarkan saat itu kira-kira saya baru kelas 2 SR, tingkat SD ya. Meskipun Kidalang menggunakan bahasa Jawa, saya bisa memahami apa yang diucapkannya. Adalah Eyang yang mengajari saya dan adik-adik berbicara bahasa Jawa. Apalagi oleh Bapak. Kami diharuskan bicara Jawa halus kepada Eyang. Ketertarikan saya pada wayang juga dipengaruhi oleh bacaan. Betul jika ada yang mengatakan you are what you read. Bacaan tersebut berupa komik, wayang anggitan atau karangan R.A. Kosasih. Ada 2 seri komik wayang yang yaitu tentang kisah Ramayana 10 jilid dan Mahabharata 30 jilid. Semua jilid itu telah khatam saya baca. Melalui buku komik tersebut, saya jadi tahu jalan cerita kisah Pandawa dan Korawa. Mulai dari lahir sampai akhir hayatnya. Juga tentang Rama, Sinta, Rahwana, serta Hanoman. Selain bacaan, pengalaman saat diajak tante dari keluarga ibu di Solo juga turut membuat saya semakin tertarik pada wayang. Dan dari sini saya menjadi tahu bahwa tari dan wayang bisa dimainkan secara bersamaan melalui pertunjukan wayang orang. Gitu. Tidak saja menyangkut isi cerita lengkap dengan values di dalamnya, tapi juga tentang musik, gamelan, gerak, tari, dan cara berbicara. Gitu. Tentang wayang, saya tidak hanya berhenti di rasa suka saja, tapi juga terlibat ikut main wayang orang bersama kelompok perguruan Tari Jawa Kusuma Budaya pimpinan Bapak Sampan Hismanto. Sejak usia 12 tahun, saya sudah mulai ikut berperanan dalam pertunjukan wayang orang. Gitu. Untuk bocah diawali sebagai Dewi Trijoto, Putri Wibisono yang bertugas di menjaga Dewi Sinta, kemudian sebagai Sadewo dan peran Arjuna. Di hari kemudian, perguruan Sampan Ismanto bekerja sama dengan wayang orang Barata di Gedung Kesenian Jakarta bersama wayang orang Barata dengan dukungan berbagai organisasi penyelenggara dalam kurun waktu 2004 sampai 2015 saya main 11 kali. Peran yang saya ingat Prabu Boma Narakasura pernah menjadi Prabu Yudhistira, ya, Betara Guru, Raden Samba, Prabu Salya, Dewi Sriwati, Malihan Dewi Pergiwa, Prabu Gurdopati, ya, dan sebagainya ini ya. Pernah juga jadi pelatih dan prajurit wanita. Semua peranan saya nikmati dan hayati dengan sepenuh hati.
Wayang, terutama wayang orang, merupakan penampilan seni tradisi yang lengkap. Ada seni suara, sinden, seni musik, wiyogo, penabuh gamelan, seni tari, para pemain, termasuk seni dekorasi dan tata lampu. Kehadirannya tidak saja diterima di tanah air, tapi juga di luar negeri. Suara gamelan Jawa yang merdu, dalam dan mistis tersebut berhasil menarik perhatian sutradara film Hollywood Peter Jackson untuk mengikut sertakan warisan budaya Indonesia ini sebagai bagian dari ilustrasi musik film kedua dari trilogi film The Habit, The Desolations of Smoke, The Hobby adalah film yang diadaptasi dari novel karya R.R. Tolkien ya. Bagi saya bukan masalah kecilnya keterlibatan gamelan dalam ilustrasi musik ini, tapi gamelan menjadi satu pilihan yang terlibat dalam film yang luar biasa mendunia. Ya, ini adalah sesuatu yang membanggakan, ucap Budi Surasa, musik direktor kelompok gamelan Padang Moncar sekaligus juga gamelan di New Zealand itu. Jadi ini sudah mendunia ini ya. Karena itu memang terlepas dari media hiburan yang selalu berubah, gamelan dan wayang berhasil mempertahankan pesona uniknya dan terus menarik perhatian penonton di seluruh dunia. Bahkan gamelan dan wayang menjadi pembelajaran yang diminati sekolah di London ya. Para sekolah siswa sekolah dasar Saint Matthews School menampilkan pertunjukan wayang dan gamelan di Kedutaan Besar Republik Indonesia London dalam acara Indonesia Goes to School ya. Silakan di apa teruskan, dan memang ya ini sudah mau menunjukkan bahwa budaya Indonesia ini sebenarnya budaya yang sudah bisa mendunia. Dan karena bisa ikut menyebar keluaskan konsep Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Ya, kalau bicara tentang kebudayaan wayang dan gamelan menjadi salah satunya sumber repositori kebudayaan terkaya di dunia ya Indonesia. Keragaman yang kita miliki itu bisa sama dengan keragaman yang dimiliki oleh satu benua. Seringkali kita mendengar pembicaraan tentang budaya lama hanya terbatas pada soal jati diri, harkat, adiluhung, dan selamatan, sematan, semamatan, semacam itu. Menurut Frankie, pembicara tersebut sudah usang. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia berhasil memposisikan kita dalam konteks global. Konsekuensinya ya kita mesti mengembangkan kebudayaan baru, cetus Frankie. Bagaimana Indonesia menjadi subjek bukan objek eksploitasi hegemoni budaya Amerika atau sekarang Korea, kita masih mampu melihat kekuatan budaya kita ada di mana. Melihat kebudayaan lama sebagai sebuah kapasitas untuk mengembangkannya ke depan, menggunakan resources lama untuk mengembangkan kebudayaan yang baru, agar kita menjadi subjek turut menjadi pemeran, bukan berhenti sebagai sesuatu yang hanya dipuji-puji oleh pihak orang lain gitu. Ini tulisan yang menarik ini ya. Dan ada kaitan dengan tulisan Profesor Alef ya tentang Bhagavad Gita tuh. Saling memperkuat ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.